Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kak AS ya. Hari ini kita akan bahas soal-soal yang gelombang kedua, hari kedua itu gimana ya, tipe soalnya sama nggak dengan hari pertama. Nah, kita akan bahas 5 soal fisika untuk yang hari kedua UTBK ya, gelombang pertama yang kemarin. Oke. Nah, ini jadi banyak yang nanya sebenarnya ini soal bocoran atau gimana sih Kak? Bukan, ini bukan bocoran. Jadi setiap yang ada siswa yang habis ujian, selesai ujian, biasanya mereka ngasih tahu, ini Kak soalnya yang keluar seperti ini kira-kira gitu ya. Nah, tipe soalnya biasanya anak-anak yang memang dasarnya paham fisika, ketika ditanya dia langsung ngasih tahu dan dia tahu ini materinya apa. Nah, kita dari situ, dari beberapa informasi itu kita gabungkan, kemudian jadilah sebuah soal-soal gitu ya. Nah, dengan adanya pembahasan soal ini, jadi kamu bisa belajarnya secara spesifik. Jadinya nggak semua harus materi fisika kamu habiskan, tapi ada materi-materi yang yang keluar kira-kira bakalan ini nih, yang ini nih, jadi lebih mengkerucut gitu ya. Oke, untuk anak yang mau masuk teknik ini wajib banget kamu harus nonton supaya kamu bisa nilai fisikanya lebih tinggi ya, karena kalau teknik itu lebih diutamakan fisika dan matematikanya. Oke, kita akan bahas aja langsung dari soal nomor 1. Oke, kita akan bahas soal nomor 1 ya. Di soal nomor 1 ini di sini ada tampilan grafik. Oke, selain ada tampilan grafik, ini grafiknya antara si medan magnet dengan waktu ya. Nah, dari sini kita paham kalau ternyata medan magnetnya itu selalu berubah tiap waktunya ya. Begitu juga itu masalah medan magnetnya ya, berubah tiap waktunya. Terus di soal dia bilang sebuah loop kawat berbentuk lingkaran berada pada permukaan meja. Di daerah tersebut terdapat medan magnet dengan arah tetap tegak lurus bidang magnet, sedangkan besarnya berubah terhadap waktu sebagaimana ditunjukkan oleh pada grafik ya kan. Arah medan induksi magnet dalam loop tersebut adalah, jadi yang pertanyaannya adalah arah induksi magnet ya, arah medan induksi. Jadi sebenarnya ini ada yang namanya medan magnet, ada yang namanya medan induksi magnet. Sebenarnya medan induksi magnet itu sama kayak induksi elektromagnetik maksudnya ya, sama dengan induksi elektromagnetik. Nah, maksudnya gimana? Jadi yang namanya arah medan induksi magnet atau induksi elektromagnetik itu adalah magnet ya. Magnet arus listrik yang dihasilkan dari adanya perubahan medan magnet gitu ya. Nah, untuk itu kalau misalnya kamu belajar hukum Lenz ya, hukum Lenz, di sini hukum Lenz bilang bahwa yang nanti arah arus induksi itu ya pasti berlawanan dengan arah arus sebenarnya gitu ya. Atau bisa dikatakan medan magnet. Jadi kita ada rumusnya nih. Kalau dilihat dari grafiknya, maka rumus GGL induksinya sama dengan min N ya, perubahan N itu jumlah lilitan, A-nya itu luas, kemudian delta B per delta T. Oke. Nanti di GGL nanti bisa sama dengan arus kali hambatan. Nah, arus di sini adalah arus induksi. Nah, arus induksi itu dihasilkan kalau ada perubahan medan magnet. Jadi kalau medan magnetnya tidak berubah, nilainya tetap, nah itu nggak akan menghasilkan yang namanya arus induksi. Kalau arus induksi tidak bisa dihasilkan, tidak akan muncul yang namanya medan induksi magnet ya. Nah, arah medan induksi magnet itu selalu berlawanan. Oke, arah medan induksi magnet berlawanan ya, berlawanan dengan arah medan magnet gitu ya. Medan magnet.
Oke, ya. Nah, jadi kita dapat simpulkan kalau dia berubah terhadap waktunya jelas memang ya. Nah, berlawanan dengan arah B. Ini kan dia bilangnya arah B aja ya. Kalau arah B berarti ini belum tentu. Karena kalau misalnya dia hanya arah B berarti tidak ada perubahan medan magnet. Kalau medan magnet tidak berubah, tidak akan menghasilkan arus induksi dan tidak menghasilkan yang namanya induksi elektromagnetik. Jadi yang lebih tepat jawabannya yaitu yang C. Oke, itu soal nomor 1. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Oke. Kita bahas soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 2 ini soal ini sebenarnya sama aja sama tahun-tahun sebelumnya ya. Oke, di soal nomor 2 katanya ada sebuah bejana berisi air dengan sebuah piston yang masanya M. Jadi ini kayak gambar dulu, KS gambar dulu ada bejana gitu ya. Ini kakak gambar ada bejana, bejananya bentuknya misalnya silinder gitu ya. Kemudian di dalam bejana itu diisi air penuh. Oke, diisi air. Ternyata di atasnya dikasih piston. Nah, dikasih piston ya. Pas dikasih piston, pistonnya punya massa M. Jadi kita tulis apa aja yang diketahui. Oke, yang diketahui massa pistonnya M. Ya. Kemudian luas penampangnya A, luas penampang si bejananya atau wadahnya itu A yaitu 9 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi ya. Nah, kemudian ada tekanan udara luar sebesar 1 ya kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian ada benda lain di sini ya. Ada benda. Nah, massa bendanya atau massa bebannya itu sebesar 20 kilo. Oke. Ternyata ini maksudnya dia akan menghasilkan dua keadaan. Jadi kalau misalnya di atasnya dikasih beban gitu ya. Nih di atasnya dikasih beban, maka tekanannya ya kan tekanan tersebut sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 kalau dikasih beban 20. Tapi kalau nggak dikasih beban itu tekanannya menjadi 2 kali 10 pangkat 5. Ketekanan total di dasar ya, di dasar. Nah, karena ini diisi air juga, maka kita harus memperhitungkan adanya tekanan zat cairnya juga gitu. Oke, jadi ada keadaannya ada dua. Keadaan yang pertama ya, keadaan pertama itu kalau 4 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Keadaan yang kedua kalau nggak ada beban itu hanya 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, kita buat dulu coret-coretannya. Jadi di sini kita buatnya, maka tekanan di bawah di dasar, tekanan di dasar itu ada siapa aja? Tekanan di dasar itu ada tekanannya si tekanan total ya di dasar adalah ini tekanan total saya buat P1 gitu ya. P1 pada saat P1 ada tekanan udara luar, oke. Kemudian tekanan hidrostatis ya ditambah dengan tekanan si piston ya. Tekanan piston. Ini pistonnya piston belum lagi ditambah dengan tekanan beban. Oke. Beban ya. Tekanan beban. Nah, nanti di kondisi kedua, oke, itu sama ada tekanan udara luar ditambah dengan tekanan hidrostatis ditambah tekanan piston aja. Karena si bebannya kan nggak ada. Ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan persamaannya ini saya kurangin aja ya supaya untuk menghilangkan si ini ya. Kalau PO pasti hilang ini ya. Ini kondisi pertama. Ini H-nya pasti hilang. Kemudian tapi ini ya masih ada sisa PB nanti. Oke. P1 dikurang P2 ya kan? Ininya tewas habis. Oke. Nah, pH-nya itu bakal sama. pH kita coret aja dulu ya kan. Kemudian sisanya adalah PB. Ya, kita kurang. Oke.
P1-nya berarti berapa itu? P1-nya tadi 4 kali 10 pangkat 5, ya kan? Dikurang dengan 2 kali 10 pangkat 5 sama dengan PB-nya siapa? PB-nya itu adalah gaya berat. Nanti gaya berat kan tekanan. Tekanan itu kan gaya bagi luas ya. Gaya bagi luas. Gayanya siapa? Gaya berat. Seharusnya F per A, jadi F-nya kayak ganti dengan W B per A gitu. Ini 2 kali 10 pangkat 5, WB-nya dari MB kali G ya, per 10 pangkat min 4. 9 ya, 9 kali 10 pangkat min 4. Oke. Nah, ini G-nya kita biarin aja karena yang ditanya kan gravitasinya. Kalau kita masukkan MB-nya berapa tuh namanya? MB-nya 2, berarti 18 ya. MB-nya 18 kali 10 pangkat 1 ya sama dengan 20 kali G. Nah, berarti G 180 bagi 20, jadi 9 meter per second kuadrat ya. Jadi dapat jawabannya yang A. Oke, gampang bukan? Oke, jadi kita nggak perlu masukin massa jenis zat cairnya ya. Sebenarnya massa jenis zat cair itu cuma beda di massa ininya doang, massa bebannya. Yang tadinya ada beban nggak ada beban. Jadi kita buat persamaannya seperti ini. Tekanan udaranya sama, kemudian tekanan hidrostatisnya sama karena pada titik yang sama gitu ya. Dan tekanan si piston juga pasti sama gitu. Oke. Oke, ini untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, di soal nomor 3 di sini tentang modulus Boole. Ini sebenarnya tahun 2021 soal fisikanya udah keluar tentang modulus Boole. Ya, kita bahas dulu apa aja yang diketahui di modulus Boole. Yang diketahui yang pertama adalah modulus Boole-nya sebesar 2,5 kali 10 pangkat 8 Pascal ya. Kemudian massa jenis zat cairnya yaitu 1000. Saya buatnya 1000 ya. Kilogram per meter kubik ya. Volume awal, volume mula-mulanya 1 liter. 1 liter itu sama aja dengan saya buatnya ke meter atau ke meter aja ya, 10 pangkat min 3 kali 10. Oke, ini nggak usah, biar aja ke meter aja, biar nanti bisa dicoret sentinya. Oke, 1000 cm berarti ya, 1000 cm kubik dengan kedalaman H-nya 0,9 meter. Oke, dan gravitasinya 10 meter per second. Volumenya ternyata berubah menjadi gitu, berarti volume akhirnya jadi 999 cc atau cm kubik gitu ya. Yang ditanya nanti H-nya berapa, H akhirnya berapa. Oke, kita buat caranya. Jadi kalau untuk modulus Boole sendiri itu rumusnya, modulus Boole rumusnya gimana? B sama dengan ya min delta P per delta V per V0. Oke, jadi ini kalau misalnya ditanya perbedaan kedalamannya bisa kita buat min B gitu ya, delta V per V0 oke, sama dengan P-nya kita ganti dengan rho G delta H. Nah, gitu. Kita lanjutkan. B-nya min 2,5 kali 10 pangkat 8 ya. Delta V itu berarti V akhir kurang V awal. Ya. 999 dikurang 1000, oke. Dibagi dengan 1000 atau 10 pangkat 3 sama dengan 1000 kali 10 kali delta H. Oke, berarti ada yang kita tewaskan bersama-sama. Ini tewas bunuh 10 pangkat 5 ya enggak? Nanti yang 10 pangkat 5 kita tewaskan lagi dengan ini, habis jadi sisanya 10. Berarti kan 25 sama dengan delta H, tapi ini masih meter.
masih meter, kita ubah ke senti, 2500 meter sama dengan H akhir dikurang H awal gitu ya. 2500 meter sama dengan H aksen dikurang 90. Oh, ini bukan meter, senti. Maaf ya. Ini senti. Jadi H aksennya 2590 cm. Oke, ketemu ya jawabannya yang E. Oke, bisa. Tetap semangat ya. Dengan adanya ini kamu bisa bahas-bahas ulang. Kemudian, oh soalnya yang keluar tentang ini gitu ya. Jadi lebih mengkerucut, otomatis mengefisienkan waktu kamu untuk belajar banyak bab gitu. Jadi nggak usah banyak paket yang harus kamu atau banyak bab materi yang harus kamu jelasin. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini soal selanjutnya adalah tentang momentum, yang masuknya ke materi momentum. Nah, sebuah truk ini saya buat massa truk ya. Massa truknya itu sebagai M1 nanti. Ini M1 ya, massa truk, ini massa mobil M2 gitu. Kemudian ini ada kecepatan pertama, ini V1, ini kecepatan keduanya V2. Oke. Ternyata setelah tabrakan, ya kan, kecepatan kedua kendaraan sebelum tabrakan ditunjukkan pada gambar. Nah, jika setelah tabrakan kedua kendaraan menyatu, komponen impuls ke arah timur yang diterima mobil adalah, yang ditanya impuls yang diterima mobil, berarti kita perlu nyari kecepatan akhirnya si mobil gitu ya. Nah, ternyata pas kecepatan akhirnya si mobil ini kan gandeng sama si truk, ya nggak? Artinya dia masuk ketemukan tidak lenting sama sekali. Oke, kita masukkan dulu persamaannya ya. Berarti yang harus kita kerjakan yang pertama itu pakai rumus hukum kekalan momentum dulu. Massa truk dikali dengan kecepatan truk ya, dikurang massa mobil dikali dengan kecepatan mobil. Tapi ingat, kecepatan mobilnya itu masih miring karena momentum itu adalah vektor, berarti harus kita proyeksikan lagi ke arah sini ya. Kita proyeksikan, ini kecepatannya, jadi arahnya yang ini, jadinya V2 cos, V2 ya, deket tuh cos ya, cos 37 ya. Berarti kita ganti yang di sini, jangan V2 aja tapi V2 cos 37 karena dia pada sumbu X. Kenapa Kak harus pakai min? Ini min karena dia arahnya ke kiri. Jadi kalau momentum harus dicek. Kalau misalnya dia ke kanan positif, kalau ke kiri dia negatif gitu ya. Karena setelah tabrakan jadi satu kan. Kalau jadi satu, M1 tambah M2, oke, dikali dengan V aksen. Jangan lupa cos 37-nya. Jangan ditinggal. Kita masukkan nilainya 7500 dikali 5 dikurang 1500 ya, dikali 20, cos 37 0,8 ya, sama dengan 7500 ditambah dengan 1500, oke, V aksen dikali 0,8. Oke. Nah, kita masukkan di sini ya. Kita masukkan di sini, jadi ini sama-sama saya bagi 1500 biar lebih mudah. Ini kan 9000 bagi 1500 6 ya, bagi 1500 habis sisa 1, ini bagi 1500 5. Nah, jadi nilainya nggak terlalu besar, jadi nggak ribet ngitungnya gitu ya, tidak susah. Jadi 25 oke, dikurang sama 16 sama dengan 6 kali ini 4,8 V aksen gitu ya. Nah, berarti kalau kita masukkan 9 per 4,8 V aksen gitu. Nah, baru kita kerjakan lagi dengan cara momentum ya, impulsnya. Impuls itu adalah perubahan momentum. Perubahan momentumnya siapa? Mobil. Oke, berarti massa mobil, massa yang kedua ya, V aksen dikurang dengan V2 gitu. Jangan lupa
cos tetanya, ya. Nah, kalau kamu masukkan di sini, kalau setelah tabrakan dia bakal ke kanan, ya kan? V aksennya bakal ke kanan, berarti M2-nya kita masukkan dulu 1500, 9/4,8 ya, dikurang 20 dikali cos 37 itu 4/5 atau 0,8. Oke, kita hitung. Jadi dapatnya berapa hasilnya itu? 1500. Coba ya, kita hitung dulu. Tunggu sebentar. 1500 ya, 9 dibagi 4,8 gitu. Dikali 1500 ya, kemudian dikali 0,8. Oke. Jadinya 27. Tunggu, kayaknya ada yang selip sedikit deh. Ini nggak perlu kita kali dengan 0,8 ya. Oke, tunggu sebentar. Saya hapus dulu yang ini. Oke, ini nanti hasilnya jadi 9 ya kan, 9 sama dengan 4,8 jadi ini enggak 4,8 berarti 6 ya. Tunggu, jadi kita ganti dengan 6. Oke. Ini 0,8 ya, ininya 6 berarti 9/6 ya, atau 3/2. Oke, 1/2. Kita masuk ke rumus impulsnya. Impuls sama dengan delta P ya, impulsnya si mobil, massa dikali dengan V aksen ya, kecepatan akhir dikurang kecepatan awal, V aksen dikurang dengan V ya. Jadinya ini tambah, kita masukkan lagi dengan cos tetanya. Cos tetanya nggak usah 2 kali, sekali aja. Cos 37. Oke, kita masukkan massanya 1500 ya. V aksennya itu tadi dapatnya 3/2. Oke. Dikurang karena dia V1-nya dia ke kiri, berarti kita ambil min 20. V2-nya ya ke kiri. Kemudian cos 37 itu adalah 0,8. Jadi 1500 dikali 21,5 dikali 0,8 gitu ya. 1500 kali 21,5 dikali 0,8. Oke. 25.800. Oke. Jadi ini sebenarnya soalnya hasilnya mendekati sama yang ini ya, 2575. Oke. Ya. Jawabannya yang E ya. Oke. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir tuh. Ini soalnya. Nah, untuk soal yang ini, jadi ini tentang gelombang ya, tentang gelombang suatu getaran harmonis ditunjukkan pada gambar. Nah, ini tanya pada saat 0,4 detik. Nah, kalau pada saat 0,4 detik, kalau kamu cek di sini 0,4 itu di tengah-tengah sini. Ya, berarti ini posisinya, lintasannya. Ini posisi paling atas pada saat amplitudo. Kalau misalnya digambarkan pada gelombang, berarti gambar gelombangnya itu seperti ini. Pada getaran, berarti gambarnya seperti ini, ya. Nah, posisinya pada saat 4 detik di sini, pada 4 second, pada amplitudo maksimum. Apa yang terjadi pada saat amplitudo maksimum?
pada saat posisi 1, ini posisi 2 ya. Maka pada saat posisi 1 di sini oke. Maka di sini akan terjadi kecepatan minimum ya. Kecepatan V-nya minimum sehingga energi kinetiknya EK-nya juga minimum. Tapi kalau pada saat di sini dia jadinya V-nya maksimum. Karena dia harus naik kan. Kalau harus naik ke atas, dia harus punya kecepatan maksimum supaya nyampe ke tempat yang paling tinggi gitu. Jadi EK-nya maksimum. Nah, karena kalau misalnya licin berarti kalau energi kinetiknya minimum, maka energi potensialnya maksimum gitu ya. Sedangkan di sini di titik terendah atau titik setimbang energi potensialnya minimum. Jadi dari penjelasan KAS kamu bisa dapat jawabannya energi pada saat 0,4 second, karena pada saat amplitudo tempatnya di simpangan maksimum, maka energi kinetiknya akan minimum dan energi potensialnya maksimum. Jawabannya D. Oke, terima kasih semuanya. Ini materi pembahasan soal hari kedua gelombang 1 ya, UTBK 2022. Sukses semuanya buat adik-adik. Thank you, makasih sudah nonton video kakak. Jangan lupa like dan komennya ya. Oke, sampai jumpa. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.